Ada 3 cara. Kalau misalkan teman-teman tahu itu ada namanya pirometalurgi, itu cara pengolahan biji batuan itu dari yang biji ke logam. Terus habis itu ada manufaktur, itu mengolah logam ke barang jadi. Belum menerapkan tentang perkembangan teknologi gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Oke, jadi kita kembali lagi di segmen kupas tuntas jurusan. Jadi memang saat-saat ini kan sudah mulai banyak kelas 12 ataupun kelas 11 yang mempertanyakan mau ngambil jurusan apa, di mana, dan mau pakai jalur apa, dan seperti itulah kurang lebihnya. Dan maka dari itu aku berinisiatif untuk kembali mengangkat tentang pembahasan perkuliahan di Indonesia. Nah, untuk di video kali ini aku menghadirkan temanku untuk membahas kupas tuntas jurusan metalurgi dan material Universitas Indonesia. Oke, halo Yos. Apa kabar nih cuy? Baik nih guys. Kabar lu gimana? Alhamdulillah aman. Nih sebelumnya kenalin dulu dong dirimu, dulu SMA di mana, terus sekarang kuliah apa, udah semester berapa, ya kurang lebihnya gitu. Salam kenal buat Yosnya Bagas. Saya Yosi Andriano dari Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia angkatan 2020. Dulu SMA bareng sama Bagas di Slawi, SMA Negeri 1 Slawi. Terus buat sekarang ada di semester 3. Itu sih paling. Oke, jadi aku sama Yosi ini tuh dulu bareng ya di Olimpiade Sains. Ya dari kabupaten sampai provinsi gitu. Kita ya sekamar bareng lah pas pelatihan di Bandung. Ya kayak gitulah. Oke, langsung aja nih masuk ke pembahasan. Sebenarnya banyak yang nanya juga, sebenarnya metalurgi dan material itu apa sih bro? Jadi secara umum ya metalurgi itu membahas tentang proses pengolahan logam. Jadi kan kalau misalkan kita buka tambang itu kan kegiatan di tambang adalah ngambil biji-biji batuan gitu. Nah setelah biji batuan itu dibawa ke pabrik, itu kan perlu diproses biar jadi logam murni. Nah, itu bagian dari metalurgi. Jadi kayak dari biji-biji batuan itu diekstraksi hingga menjadi logam murni, itu metalurgi. Dan dari logam murni itu dilanjutkan ke proses manufaktur, kayak membuat bagian-bagian di motor misalkan atau mobil. Itu biasanya juga metalurgi, itu manufakturnya. Terus kalau material sendiri itu sebenarnya ilmu baru ya, baru di metalurgi kan dulu sebenarnya waktu awal pembentukan itu metalurgi doang, tapi pas tahun 2002 karena material itu udah mulai banyak ilmu material gitu, terus akhirnya ditambahkan metalurgi dan material di tahun 2002 itu. Nah material sendiri itu kan kalau misalkan kita ngelihat di dunia sekarang itu kan material rata-rata ada yang dari logam kayak besi, baja gitu kan udah banyak ya. Terus habis itu ada juga keramik. Keramik itu yang sifatnya tahan panas gitu. Terus yang ketiga ada yang polimer. Polimer itu plastik, botol plastik kayak yang ada buat minum gitu, yang biasa kalian buat minum juga. Terus juga ada komposit. Kalau komposit tuh kayak gabungan dari 2 atau ketiga material tersebut. Gitu sih paling. Oke, jadi bisa dibilang proses lebih lanjut dari teman-teman yang mungkin sudah mengambil dari alamnya gitu. Jadi kayak proses lebih lanjut dari sumber daya alam untuk pengelolaannya gitulah ya Yos. Iya. Nah terus gini nih Yos, mata kuliah atau sebenarnya apa aja sih yang dipelajari sama teman-teman di metalurgi dan material ini? Jadi kan tadi udah dibilangin juga tuh core components-nya ada. Secara material kan ada 4, ada logam, terus ada juga polimer, terus ada juga keramik, dan ada komposit. Nah, yang aku kan baru semester 3 nih, itu yang paling banyak dipelajarin sampai saat ini baru logam sih. Jadi kalau logam belajarin itu kayak ekstraksinya. Jadi ekstraksi logam itu ada 3 cara. Kalau misalkan teman-teman tahu itu ada namanya pirometalurgi, itu cara pengolahan biji batuan itu. Misalkan biji besi itu dilakukan dengan panas.
itu pakai smelter gitu. Itu bakal dileburin dulu biji besinya, terus nanti ngasilin besi cair gitu. Nanti bakal diproses lebih lanjut, entah itu besi. Biasanya kalau besi itu dilanjutkan ke proses pembuatan baja gitu. Oke. Terus itu berarti belajar ekstraksi, terus juga belajar kalau di logam manufakturnya. Itu proses dari misalkan udah jadi baja, terus habis itu baja itu mau dibuat apa? Itu manufaktur. Misalkan bisa buat mesin-mesin, itu biasanya juga dari baja. Nah, terus selain itu kalau di baja juga bakal belajar tentang korosi. Itu korosi juga bakal dipelajari. Nah, kalau korosi sendiri itu biasanya kalau anak-anak SMA mungkin khususnya IPA ya, itu bakal dengar di elektrokimia, itu pelajarannya kimia. Terus kalau misalkan di material-material lain di UI sebenarnya baru polimer sih yang lumayan banyak ya. Selain logam itu biasanya polimer. Dosennya juga udah mulai banyak kalau polimer. Tapi buat yang keramik sama komposit setahu aku belum, mungkin baru ada 1-2 dosen gitu kalau keramik sama komposit. Jadi belum terlalu mendalami kalau misalkan keramik komposit. Biasanya UI antara logam atau polimer. Oke. Nah, so far kan udah 3 semester nih. Apa sih yang menurut dirimu nih matkul yang susah banget ini? Matkul yang susah ya? Sebenarnya tergantung ke anaknya lagi sih kalau misalkan ini sih. Tapi menurutku yang paling susah sekarang ya termodinamika. Terus kalau sekarang ada yang namanya fisika material 2. Itu namanya fisika material 2. Waktu fisika material pertama, dia membahas tentang kayak kristal dan cacat kristal gitu. Tapi pas fisika material 2, dia membahas lebih ke termodinamikanya gitu. Jadi proses pendinginan dari misalkan logam cair gitu ya. Terus mau jadiin yang padat, logam padat gitu. Itu kan ada mengalami proses pendinginan. Nah, kita belajar itunya. Proses-proses termodinamikanya di situ. Jadi ya lumayan pusing sih sebenarnya sih, kayak banyak penurunan rumus ya gitulah. Oke. Tapi di balik itu mesti kan ada ya matkul yang bisa dibilang dia masih bisa dijangkau lah oleh kita. Apa tuh, Yus? Itu juga balik lagi sih, tapi rata-rata kalau menurutku anak metal biasanya yang gampang tuh apa ya? Paling matkul itu ya, mata kuliah fakultas kayak kalkulus, fisika mekanika, fisika listrik, itu masih mungkin rata-rata masih bisa nganggap ya gampang lah, bisa dapat 4 gitu. Tapi kalau misalkan udah yang jurusan kadang udah nggak tahu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa kan ya nggak lepas sama yang namanya tugas dan praktikum nih. Nah, kalau di metalurgi dan material UI ini sih apa tuh, ngapain aja tuh? Tugasnya kalau misalkan metalurgi material itu menurut aku masih kayak anak SMA sih, masih biasanya dikasih materi, terus habis itu habis selesai materi bakal dikasih soal, terus dikerjain aja, dan masih masih pakai kertas banget gitu loh. Kalau misalkan di kampus lain, kemarin aku sempat tanya-tanya ke temanku yang metalurgi juga tapi kampus lain gitu di ITB, rata-rata tugasnya udah pakai software gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan di UI masih agak ketinggalan sih. Mungkin karena itu juga ya faktor-faktor dosennya. Dosen di UI rata-rata sudah profesor, tapi menurutku karena sudah profesor jadi udah banyak yang lumayan berumur gitu, jadi buat ngikutin teknologi mungkin agak susah gitu ya. Terus kalau praktikum sebenarnya total ada berapa ya berarti ya? Sekitar 9 praktikum ya, tapi itu dibagi lagi kayak 7 praktikum emang mata kuliah yang jurusan, 2 praktikum lagi itu kayak mata kuliah fakultas gitu. Nah, aku sendiri udah ngelewatin 3 praktikum. Itu satu praktikum di jurusan, 2 praktikum lagi di fakultas. Kalau misalkan yang mata kuliah praktikum itu yang jurusan baru kimia dasar. Nah, kalau misalkan yang fakultas itu fisika mekanika panas sama fisika listrik. Nah, kalau fisika mekanika panas dan fisika listrik ini, kalau misalkan offline tuh kita anak-anak teknik biasanya main ke FMIPA. Karena labnya fisika sana, nggak pakai lab di teknik gitu. Nah, kalau misalkan kimia dasarnya itu pakai lab kimia dasarnya metalurgi sendiri gitu. Oke, tapi aku juga ngasih info juga ya. Mungkin di samping di UI beberapa dosen atau beberapa profesor itu masih mengharuskan pakai kertas ya, itu pun sebenarnya juga berlaku di Jerman sih. Jadi memang di sini itu kita
beberapa mahasiswa yang punya iPad gitu kan ya, mereka nyatetnya pakai iPad gitu kan ya, ada pensilnya kayak gitulah. Dan tapi ada beberapa juga dosen yang bisa dibilang mereka udah berumur gitu dan mengharuskan kita tetap harus sedia kertas gitu untuk itu. Tapi memang seminim mungkin untuk era-era sekarang kan kita lebih ke climate shoots, atau bisa dibilang kita ya ramah lingkungan lah istilahnya gitu. Ya benar. Jadi mulai ada sebuah pergeseran dari kertas ini ke teknologi, misal software atau kita pakai iPad dalam nulis dan lain-lain. Ya kurang lebih gitu sih. Nah, terus gini nih Yos, ngomong-ngomong kan nanti kan bakal ada kan ya di semester berapa gitu, tergantung di jurusan kamu, mengenai konsentrasi dan peminatan. Nah, kalau di metalurgi UI sendiri tuh gimana, apa aja tuh? Kalau misalkan buat konsentrasi atau peminatan di metalurgi dan material UI, menurutku ada 4 core kompetensi. Kayak yang pertama tuh tentang ekstraksi ya tadi ya. Berarti mengolah logam. Itu dari yang biji ke logam. Terus habis itu ada manufaktur, itu mengolah logam ke barang jadi. Terus ada juga yang namanya polimer. Itu polimer bakal banyak banget, kayak dari proses pembuatan polimernya, itu pakai reaksi polimerisasi. Terus juga ada manufakturnya, manufaktur polimer, macam-macam. Terus juga ada lagi korosi. Itu korosi tentang pencegahan korosi biasanya. Nah, terus kan di samping yang namanya konsentrasi untuk peminatan kayak gitu kan, ada juga kita bakal ngalami yang namanya internship atau magang gitu. Nah, untuk anak metalurgi dan material UI sendiri tuh biasanya magangnya di mana gitu, dan sasarannya tuh apa gitu? Ya biasanya sih kalau misalkan itu ya balik lagi ke core kompetensi, tergantung anak lagi sih sebenarnya sih. Kayak ada anak yang mau ngambil core kompetensi tadi, kayak misalkan mau masuk ekstraksi. Kemarin ada yang aku sempat baca juga, itu ada postingannya, senior yang magang di Freeport. Di sana dia jadi metalurgis gitu, dia ngelakuin proses-proses buat ekstraksi si tembaga. Ada juga kemarin senior yang di manufaktur, itu kemarin di Garuda kalau nggak salah ya, di Garuda dia di NDT kalau nggak salah, itu salah satu pengujian material gitu ya. Jadi itu lebih ke manufaktur sih menurut aku sih, itu pengujian material ke material ini udah memenuhi standar belum, kalau misalkan belum ya nanti harus dibuat lagi ya. Gitu-gitu. Terus juga ada yang masuk ke startup, gitu-gitu juga ada. Tergantung anak sih sebenarnya sih mau kalau misalkan buat magang tergantung anak sih mau ngambil core competence atau enggak. Tapi kalau misalkan KP atau kerja praktik itu harus ke core competence setahu aku ya. Nah, terus gini nih Yos, yang namanya kita ngambil langkah atau keputusan untuk suatu jurusan, kita juga harus mempertimbangkan yang namanya prospek ya. Ke depan kita mau jadi apa sih gitu. Nah, kebanyakan dari anak metalurgi dan material UI misalnya gitu, kebanyakan dari mereka itu prospek untuk jurusan ini tuh mau jadi apa? Ya buat pekerjaan sendiri ya, buat prospek kerja di metalurgi itu, lulusan metalurgi mau jadi apa sih? Itu tergantung dari kalian mau kerja di lapangan mana gitu dulu ya. Kalau misalkan kalian mau kerja di wilayah pertambangan, kalian bakal jadi seorang metalurgis. Nah, kalau misalkan metalurgis itu apa? Itu kalian bakal belajar tentang reaksi-reaksi yang terjadi dari biji batuan itu diproses jadi logam. Terus kalian bakal nentuin cara-cara yang efektif biar bisa menekan biaya produksi juga, misalkan pakai reaksi apa nih biar lebih menguntungkan gitu buat perusahaannya. Nah, proses-proses metalurgi sendiri kan tadi nggak tahu aku udah sebutin atau belum ya. Mungkin aku bakal jelasin lagi. Kalau misalkan metalurgi ada 3 cara itu. Yang pertama pirometalurgi, menggunakan panas. Terus yang kedua pakai hidrometalurgi, dia pakai larutan gitu. Jadi biji batuannya bakal dicampur sama larutan apa biar konsentrasi dari biji batuan itu meningkat. Terus kemudian juga bisa pakai yang elektrometalurgi. Itu biasanya pakai elektrokimia, pakai sel elektrolisis. Jadi logamnya bakal meningkat kadarnya ketika dialiri listrik gitu, pakai elektrolisis. Terus kalau misalkan kalian kerja di bidang polimer, setahu aku itu kalian bakal belajar tentang desain juga.
desain buat produk polimernya. Terus kalian juga bakal belajar tentang reaksi-reaksi polimernya. Itu kan reaksi polimerisasi juga lumayan banyak gitu ya. Itu bakal kalian pelajari juga. Nah, kalau misalkan korosi sama manufaktur sebenarnya hampir sama sih, itu tentang pemilihan material. Kalau misalkan korosi lebih ke pemilihan material mungkin ya. Itu kalau misalkan korosi kalian bisa kerja di perminyakan gitu. Nah, kalau misalkan manufaktur, kalian bakal kerja di kayak tadi contoh seniorku adalah di Garuda, terus kemudian ada juga yang pabrik-pabrik motor atau pabrik-pabrik mobil atau alat-alat berat gitu. Nah, mereka biasanya bakal di pengujian materialnya, jadi buat maintenance quality-nya dan jaga kualitas dari produk manufaktur itu sendiri. Gitu sih setahu aku. Terus selain itu juga bisa ini sih, jadi tenaga pengajar. Kalian mau jadi dosen juga bisa kalau misalkan kalian pengen. Iya, betul. Karena ya kita tahu sendiri, tadi aku udah cerita kalau di fakultas teknik yang khususnya teknik metalurgi dan material gitu kan udah banyak yang profesor. Jadi beberapa tahun lagi bakal banyak yang pensiun dan butuh tenaga pengajar baru. Kita bisa jadi tenaga pengajar juga gitu. Nah, itu makanya kita juga kurang lebih ya adalah harus beberapa orang yang bercita-cita untuk jadi profesor, untuk ngajar di salah satu universitas yang misal di Indonesia ataupun di luar negeri gitu. Jadi yang namanya proses regenerasi untuk pendidikan juga memang sangat penting ya. Maksudnya dalam arti kan seperti yang sebelumnya udah dibilang kan ada beberapa dosen yang bisa dibilang udah berumur gitu masih belum menerapkan tentang ya perkembangan teknologi gitu. Jadi ketika regenerasi berjalan pada akhirnya pun sistem pendidikan dan cara pandang si profesor tersebut terhadap siswa, terhadap mahasiswa pun akan semakin lebih baik, semakin mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman, betul sekali gitu. Nah, terus kalau buat the next pejuang teknik metalurgi dan material Universitas Indonesia, apa nih, ada pesan apa nih? Semangat aja kalau misalkan mau masuk, terutama buat yang suka kimia ya. Buat yang suka kimia, menurut aku ini jurusan yang paling banyak kimia di teknik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, bahkan ketimbang teknik kimia ya. Kalau teknik kimia menurut aku justru lebih banyak proses-proses fisika gitu tentang reaksi-reaksinya. Mereka bakal ngerjain reaksi-reaksi gitulah. Nah, kalau misalkan metalurgi sendiri kan lebih ke proses-proses yang ada di pabrik, misalkan kayak di industri pertambangan tadi aku udah bilang banyak reaksi-reaksinya. Terus juga berkaitan sama yang namanya struktur kristal gitu-gitu. Jadi udah banyak kimianya gitu sih. Dan kita kan mencari unsur-unsur gitu juga ya. Kayak misalkan mau proses tembaga, ya itu bakal belajar tentang unsur-unsur juga banyak. Jadi kalau kimianya paling banyak menurut aku metalurgi sih. Oke, ya cocok banget lah bagi yang dulu ikut olimpiadenya bidang kimia gitu. Ya mungkin iya sih, cocok sih. Buat kalian yang ya juga suka kimia, sangat worth it sih menurut aku sih. Terus fisika juga bisa masuk ya. Kalau yang suka fisika juga bisa masuk, terutama buat nanti yang belajar tentang aliran bahan gitu-gitu, tentang pengujian material. Menurut aku fisikanya banyak kepake juga sih kalau misalkan di bidang-bidang itu ya. Iya benar juga sih, soalnya sebelumnya kan udah ada kupas tuntas jurusan tentang teknik kimia itu di UGM, Mas Alvan. Jadi yang aku lihat walaupun at least namanya tuh kimia. Tapi untuk prosesnya sendiri tuh malah banyak fisikanya sih kayak gitu. Jadi ya memang punya perbedaan satu sama lain lagi. Oke, makasih banget buat Yosi untuk kupas tuntas jurusan yang dalam lingkup teknik ini, yaitu metalurgi dan material di Universitas Indonesia. Harapannya buat teman-teman yang mau ngambil jurusan ini jadi semakin yakin dan semakin mempertimbangkan untuk keputusan yang bisa dibilang krusial itu dalam langkah ke depan menuju cita-cita gitu. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya, terus like. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa lewat komentar aja, atau ini di sini Instagramnya si Yosi, nanti kalian bisa DM aja gitu. Oke, makasih Yosi untuk kesempatan kali ini. Oke, terima kasih.
to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now.